Tamanda, tamanda, tamanda leto fina. Yunda iwa una tamambo, leleo kasuaru. Tamanda, tamanda, tamanda leto fina. Yunda iwa una tamambo, leleo kasuaru. Jesus, I am Peturu Fatraina. Kasara, kasara, kasara na fera mama. Jesus, I am Peturu Fatraina. Kasara, kasara, kasara na fera mama. Molio, molio. Shalom anak-anak sekolah minggu. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Guru Dian dan guru-guru sekolah minggu dari Jemaat Telobatua. Apa kabarnya hari ini? Ibu Guru Dian belum dengar semangatnya. Coba satu kali lagi dengan penuh semangat, dengan teriakan yang keras. Apa kabarnya semuanya? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, walaupun tahun ini kita masih bersama-sama merayakan secara online ibadah kita, namun itu tidak mengurangi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Ia terus menjaga kita dan kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan pasti ada dalam hati kita. Hari ini kami menyambut anak-anak sekolah minggu dalam perayaan Hari Doa Sedunia. Nah, tahun ini kita akan bersama-sama mendoakan teman-teman kita dari negara Vanuatu. Nah, tarian pembuka yang tadi itu sudah lihat kan? Itu namanya tarian Tamanda. Tarian Tamanda berasal dari negara Vanuatu. Nah, kita mau lihat dulu ke peta. Ada yang pernah lihat negara Vanuatu? Pernah dengar atau pernah mengunjungi? Nah, kalau belum, yuk kita lihat dulu ke peta ini. Di manakah letak negara Vanuatu? Nah, ini dia petanya. Negara Vanuatu berada di Samudra Pasifik. Jadi negaranya dikelilingi oleh lautan, dikelilingi oleh samudra. Negara Vanuatu adalah negara merdeka yang terdiri atas desa-desa dan juga pulau-pulau. Dan satu lagi, negara ini terkenal dengan pemandangannya yang sangat indah. Wah, hebat sekali ya. Tuhan menciptakan alam semesta ini. Bukan hanya di Indonesia yang diciptakan begitu indah, tetapi juga di Vanuatu. Untuk itu kita akan memuliakan nama Tuhan karena kehebatannya menciptakan alam semesta ini, bunyi burung yang merdu, tanah yang subur, dan alam yang indah. Saat ini kita mau menyanyikan pujian Semesta Bernyanyi. Tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada.
bermekaran, alam riang dia memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Negara Vanuatu merupakan negara merdeka yang terletak di Samudra Pasifik. Benderanya adalah berwarna merah, hijau, hitam, juga ada kuningnya. Kalau negara kita merah putih, kalau di negara Vanuatu lebih banyak warnanya. Nah, negara Vanuatu ini terkenal dengan pantai yang sangat indah. Jadi wisatawan, turis-turis yang ke sana, mereka pasti akan menyelam untuk melihat betapa indahnya Tuhan menciptakan pemandangan di bawah laut mereka. Selain itu, sama seperti di Indonesia, mereka punya gunung berapi. Nah, gunung berapinya ini masih aktif, dan juga selain itu mereka punya gua yang tinggi sekali, 50 meter. Jadi dari sana orang bisa melihat hutan-hutan segar yang ada di Vanuatu. Namun sayangnya karena letak negara Vanuatu di Samudra Pasifik, ternyata negara mereka juga rawan terhadap bencana. Nah, di tahun 2015 mereka terkena letusan gunung berapi, juga banjir. Berlanjut lagi di tahun 2020 mereka terkena angin topan. Sedih sekali ya, rumah mereka berantakan, hidup juga mereka berantakan, tapi mereka selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong mereka. Nah, satu hal yang penting dari orang-orang di Vanuatu, mereka akan berhati-hati dalam membangun rumah. Mereka akan memilih tanah-tanah yang tepat untuk mereka bangun rumah, sehingga saat bencana datang, rumah mereka tetap aman. Nah, saat ini kita mau berdoa dengan teman-teman kita di sana, mendoakan mereka dalam segala hal yang terjadi di tahun-tahun yang lalu terkait dengan bencana di negara mereka. Lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membawa teman-teman kami yang ada di Vanuatu. Tuhan, tolong lindungi mereka dari segala ancaman bencana. Kami percaya Tuhan yang akan menjaga mereka sehingga boleh bermain bahkan belajar dengan aman. Kami percaya dalam suka, dalam duka, Tuhan selalu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan pujian Yesus besertaku, karena kita percaya bahwa dalam duka, dalam suka, Tuhan selalu menyertai kita. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, hari ini Ibu Guru Dian kedatangan seorang teman spesial, namanya Kakak Naomi. Yuk kita panggil sama-sama Kakak Naomi. Kakak Naomi.
Kakak Naomi belum dengar. Coba dengan penuh semangat, satu kali lagi kita panggil Kakak Naomi. Nah, ini dia Kakak Naomi. Hello everyone. Halo Kakak Naomi. How are you? We are fine. Okay, nice to meet you all. Nice to meet you too, Kakak Naomi. You already know my name, but you can call me Omi. Oh, ternyata panggilannya Kakak Naomi bisa juga Kakak Omi. If you see me, I looks like Vanuatu's people. Ternyata orang-orang di Vanuatu itu terlihat seperti Kakak Omi. Well, the Vanuatu people are Melanesian race, just like the Papuans. Oh, jadi orang-orang di Vanuatu itu sebagian besar merupakan keturunan Melanesia. Anak-anak perlu tahu kalau Melanesia adalah satu rumpun dengan teman-teman kita yang ada di Papua. Tapi selain orang-orang Papua, di sana juga ada orang Inggris, Amerika, Prancis, dan juga Asia. Vanuatu has traditional language, but they also speak in Bislama, English, and French. Oh, ternyata di Vanuatu itu ada juga bahasa lokal seperti di sini. Mereka biasanya berbicara bahasa lokal di rumah. Tapi di sekolah mereka diajarkan bahasa Inggris, bahasa Bislama, dan juga bahasa Prancis. Seperti Kakak Naomi tadi, Kakak Naomi berbicara bahasa Inggris. Men in Vanuatu have a tradition which they call nagol, or what is known as land diving. Nah, nagol. Ada yang pernah dengar kata nagol? Ternyata nagol adalah salah satu kegiatan tradisi yang dilakukan oleh pria-pria yang ada di Vanuatu. Jadi, laki-laki yang menuju dewasa akan menunjukkan keberaniannya dengan naik ke menara kayu setinggi 30 meter. Wah, tinggi sekali. Dan kaki mereka diikat hanya dengan akar kayu dan melompat ke bawah dan mendarat ke tanah. Makanya selain nagol, namanya juga disebut land diving. Animals that we can meet there are pig and wild bird. Pigs and wild bird. Wah, ternyata di sana juga ada babi dan juga beragam binatang liar. Nah, babi hutan menjadi lambang penting di kebudayaan Vanuatu karena gadingnya akan menjadi lambang negara di Vanuatu. Namun, selain itu, binatang-binatang laut seperti penyu, lumba-lumba, dan segala jenis ikan kaya di Vanuatu. Satu lagi, ternyata ada binatang khas di sana, namanya rainbow lorikeet. Not only that, most of fruits and vegetables are organic cultivated in Vanuatu. Wah, sama ya seperti di Indonesia. Di Vanuatu juga membudidayakan sayuran dan juga buah-buahan secara organik. Satu lagi, makanan khas dari Vanuatu disebut lap-lap. So, do you agree if Vanuatu a beautiful country? Yes, ya Kakak Omi. Yeah, Vanuatu is such a beautiful country. So I invite you to go and see a wonderful Vanuatu. Wah, Kakak Omi mengajak kita untuk melihat wonderfulnya negara Vanuatu. Kapan-kapan ya Kakak Omi? Okay. Yuk kita say terima kasih, thank you, and see you again Kakak Naomi. Thank you, see you again. Thank you. See you again. Bye. Bye. Wah, sungguh luar biasa Tuhan menciptakan alam semesta ini. Beragam manusia dan juga beragam budaya. Sama-sama kita ucapkan, Tuhanku hebat. 1, 2, 3. Tuhanku hebat. Selain yang diceritakan oleh Kakak Naomi tadi mengenai suku, bangsa, bahasa, nah ada satu lagi mengenai pendidikan anak-anak di sana. Sayang sekali ternyata teman-teman kita di sana beberapa ada yang tidak merasakan sekolah, sementara yang berasrama di sekolahnya juga harus berjalan jauh sekali meninggalkan desa mereka hanya untuk mendapatkan sekolah mereka.
Nah, kita bersyukur karena di masa pandemi ini kita masih bisa merasakan sekolah baik secara online. Teman-teman kita di Vanuatu bahkan tidak memiliki akses internet, bahkan tidak punya orang-orang untuk bisa membimbing mereka dalam berpendidikan. Tapi ada satu pelajaran utama yang kita pelajari dari anak-anak di Vanuatu. Dalam suka, dalam duka, ia percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga mereka. Jadi anak-anak di Vanuatu ini terkenal dengan senyum mereka yang sangat indah. Ibu guru Dian juga mau melihat semuanya tersenyum. Ibu guru, bapak guru yang ada di belakang juga tersenyum. Wah, indah dan manis-manis sekali ya ciptaan Tuhan. Untuk itu kita mau berdoa dulu lagi buat teman-teman kita di Vanuatu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami seperti Tuhan mengasihi seluruh anak-anak di dunia ini. Kami berdoa biar Tuhan yang selalu menjaga teman-teman kita di sana untuk mereka selalu tersenyum bahkan selalu merasakan kebahagiaan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Fani Urim. Semuanya sudah siap? Kita mau menyanyi dulu lagi satu lagu pujian berbahasa Inggris karena diciptakan oleh Komite Nasional di Vanuatu. Children Rise and Build, kita anak-anak Tuhan lahir dan bertumbuh di dalam Yesus. Pujian Children Rise and Build. Children arise and build on the strong foundation now. Children arise and build on the strong foundation now. Children arise and build on the strong foundation now. Jesus the strong foundation. Vanuatu arise and builds on the strong foundation now. Vanuatu arise and builds on the strong foundation now. Vanuatu arise and builds on the strong foundation now. Jesus the strong foundation. Halo anak-anak sekolah minggu. Ya, senang sekali Ibu Guru Fani boleh menyapa anak-anak sekolah minggu Gereja Toraja dimanapun berada dalam ibadah Hari Doa Sedunia yang tahun ini kita akan bersama-sama berdoa untuk teman-teman kita di Vanuatu. Ya, sebelum kita dengar cerita, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan Yesus tolong kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini, mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus tolong kami untuk bisa memahami dan mengerti firman Tuhan ini, dan kiranya firman Tuhan ini boleh terus menolong kami untuk semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, suatu hari ada begitu banyak orang yang ingin melihat Yesus dari dekat. Ya, mereka datang berkumpul untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Mulai dari yang anak kecil, kemudian orang dewasa, kemudian mulai dari yang tua, muda, laki-laki, perempuan, itu semua berbondong-bondong datang ingin melihat Yesus. Nah, karena banyak sekali orang yang ada di situ, Yesus kemudian naik ke bukit dan mulai mengajar orang banyak itu. Nah, ada begitu banyak pesan, ada begitu banyak nasihat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Misalnya, arti dari bahagia. Ya, Yesus bilang bahwa bahagia itu bukan tentang seberapa banyak yang kita punya ya,
Tapi Tuhan Yesus mau bilang, di dalam kondisi apapun, kita harus tetap berbahagia, kita harus tetap bersyukur. Kalau ada Tuhan dalam hati kita, maka itu lebih dari cukup. Nah, tidak hanya itu saja ya, Tuhan Yesus juga ajarkan bagaimana kita untuk berdoa, kemudian bagaimana kita belajar untuk saling tolong-menolong. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bantu. Kalau ada yang sedang bersedih, kita hibur. Nah, kemudian apa lagi? Tuhan Yesus juga ajarkan kita untuk tidak perlu khawatir akan masa depan kita, akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, akan apa yang akan kita makan, minum, atau apapun yang akan kita pakai. Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus yang akan sediakan semuanya itu. Dan masih banyak lagi nasihat dan ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Nah, di akhir ajarannya, Tuhan Yesus kemudian menyimpulkan bahwa semua yang sudah saya sampaikan, semua yang sudah saya ajarkan, itu harus kamu dengar dan lakukan. Iya, tidak hanya didengar saja ya, tetapi juga harus dilakukan. Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman-Ku, itu disebut sebagai orang yang bijaksana. Nah, apa itu bijaksana? Ya, orang yang bijaksana itu artinya orang yang bersikap di dalam situasi kondisi apapun dalam sikap yang benar. Jadi dia tahu harus melakukan apa yang benar ketika diperhadapkan dalam sebuah keadaan atau kondisi, dia tahu harus bersikap bagaimana. Itu orang bijaksana. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Orang yang bijaksana itu orang yang seumpama membangun rumah di atas batu. Ya, seperti yang gambar di belakang ya. Jadi orang yang membangun rumah itu dia tahu kalau dia mau bangun rumah, saya harus bangun di pondasi atau dasar yang kuat. Makanya kemudian dia memilih untuk membangun rumah di atas batu. Ya, jadi ketika ada angin, ada badai, ada hujan yang keras, ada banjir, maka rumah itu akan tetap kokoh. Rumah itu akan tetap kuat. Nah, orang bijaksana seperti itu, dia tahu untuk membangun rumah di atas batu. Nah, itu orang yang bijaksana yang Tuhan Yesus umpamakan ya. Tapi orang yang mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan disebut sebagai orang bodoh. Ya, seperti gambar di belakang ini ya. Mereka membangun, orang yang bodoh itu membangun rumahnya di atas pasir. Dia asal-asalan saja, terserah dia mau bangun di mana. Nah, waktu dia bangun di atas pasir, ketika ada badai, ada hujan, ada angin yang kencang, rumahnya akhirnya roboh ya, karena dibangun di atas dasar yang tidak kuat. Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan hal yang seperti itu, orang bijaksana dan orang yang bodoh. Nah, kita mau pilih yang mana? Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang bijaksana, orang yang memilih untuk mendengar dan melakukan. Ketika kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka kita sudah punya dasar yang kuat untuk menjalani kehidupan kita. Kehidupan yang sulit seperti saat ini. Di tengah-tengah kita tidak bisa sekolah dengan bebas, kemudian kita tidak bisa beribadah seperti yang dulu, seperti kita langsung tatap muka, hanya virtual seperti ini. Tetapi kita tahu di masa-masa yang sulit ini, Tuhan Yesus pasti akan menolong. Dan dengan semuanya itu kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, jadi mari anak-anak sekolah minggu, kita mau mendengar, melakukan firman Tuhan. Dengan itu kita punya dasar yang kuat untuk terus menjalani kehidupan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Ya, Roh Kudus menolong kita memahami firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita dari Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, judul perikopnya 2 macam dasar. Kita mulai ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ya, amin. Ya, demikian cerita kita hari ini. Be good listeners to God's word. Be obedient to His ways. Put God first in all you do. Build wisely for eternity. Be good listeners to God's word. Be obedient to His ways. Put God first in all you do. Build wisely for eternity. Build wisely for eternity. Saat ini kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mari anak-anak siapkan persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini kita akan nyanyikan satu pujian lagi dari Komite Vanuatu yang berjudul Now Unto Him. Tuhan mampu melakukan segalanya lebih dari yang kita minta dan yang kita pikirkan. Pujian Now Unto Him. Exceedingly abundantly, exceedingly abundantly, exceedingly abundantly, above all that the ask of thee. That He accept in me. Now unto Thee be glory in the church, for now and forevermore, for now and forevermore, for now and forevermore. Ephesians 3 verse 20-21. Ephesians 3 verse 20-21. Now unto Him who is able to do exceedingly abundantly, exceedingly abundantly, exceedingly abundantly, above all that we ask of Thee. Accept in me. Now unto Thee be glory in the church, for now and forevermore, for now and forevermore, for now and forevermore. Ephesians 3 verse 20-21. Ephesians 3 verse 20-21. Exceedingly abundantly, exceedingly abundantly, exceedingly abundantly, for now and forevermore, for now and forevermore, for now and forevermore. Ephesians 3 verse 20-21. Ya, mari kita berdoa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu saat ini datang sehati mau berdoa, membawa setiap ucapan syukur dan terima kasih serta permohonan kami kepadamu Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di saat ini Tuhan Yesus boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama sehati berdoa bagi teman-teman kami di negara Vanuatu. Kami memohon Tuhan yang memberkati mereka di dalam segala kondisi dan segala keberadaan yang mereka alami di sana. Tuhan Yesus yang menolong, biarlah di dalam kehidupan mereka, mereka boleh tetap merasakan kasih Tuhan atas kehidupan mereka. Tuhan yang menjaga mereka,
Tuhan yang memberkati agar di masa muda mereka tetap melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami pun juga datang saat ini berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan. Kami bersyukur kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi pelayanan Tuhan, dan kiranya yang masih ada pada kami, pada orang tua kami, Tuhan Yesus yang menolong. Biarlah melalui semuanya itu kami boleh tetap merasakan Tuhan menyediakan setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di dalam kehidupan kami, setiap sekolah kami, meskipun sampai saat ini kami masih harus belajar dari rumah. Tuhan Yesus yang kiranya menolong dan memberkati, supaya kami masih tetap semangat untuk mempersiapkan masa depan kami dengan baik. Tuhan Yesus yang memberkati. Mungkin dari antara kami akan ada yang ujian ataupun sudah selesai ujian. Tuhan Yesus yang menolong semuanya itu. Kiranya apapun hasilnya boleh mendatangkan sukacita bagi kami, dan yang masih harus mengikuti ujian, Tuhan Yesus yang menolong supaya segala sesuatunya boleh dipersiapkan dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga kami di rumah, di dalam segala keberadaan mereka. Mohon kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati, dan kami semua boleh jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Berkati pergaulan kami, Tuhan Yesus yang memberkati segala aktivitas kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan, dan di dalam segala apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberkati semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Ini setiap doa kami, ini setiap syukur kami. Kami juga datang berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang kiranya menolong supaya kami boleh tetap hidup aman dan damai sejahtera di negara kami ini. Tuhan Yesus yang terus senantiasa memberkati sekolah minggu Gereja Toraja. Tuhan Yesus yang akan senantiasa memberi hikmat. Tuhan Yesus yang senantiasa menolong. Biarlah boleh menjadi wadah bagi kami untuk terus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami bawa kepada Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus cinta semua anak di dunia, di Indonesia, di Vanuatu, dan dimanapun. Kulit putih, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, semuanya Tuhan cinta. Kita menyanyikan pujian, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari katakan semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Menutup serangkaian perayaan Hari Doa Sedunia kita, mari kita satu dalam doa. Ikat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Biarlah melalui ini kami boleh semakin peka melihat teman-teman kami dari seluruh dunia, semakin mengasihi mereka, bahkan selalu membawa mereka dalam doa-doa kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesailah sudah serangkaian perayaan Hari Doa Sedunia kita. Terima kasih, jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Sampai berjumpa lagi. Thank you and see you again.
Shalom, kita bersyukur hari ini kita boleh melaksanakan perayaan HDS Sekolah Minggu. Kami selaku pengurus pusat mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Telo Batua yang boleh mengambil bahagian dalam perayaan HDS ini. Kita berharap bahwa anak-anak sekolah minggu boleh menikmati perayaan ini, boleh saling berbagi dengan anak-anak yang lain, dengan saudara-saudara kita yang ada di Vanuatu. Oh iya, tidak lupa juga kami menyampaikan bahwa tetaplah untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, apalagi kalau hendak menyentuh area muka. Yang kedua, senantiasa menjaga jarak satu dengan yang lain, jangan terlalu dekat. Dan yang ketiga, jangan lupa menggunakan masker. Biarlah kita tetap senantiasa beraktivitas, Tuhan Yesus yang memberkati kita. Dadah.